Inilah fakta-fakta yang ada di Tol Gilimanuk, tol yang berbeda dari jalan tol lainnya, tol kedua di Bali yang bisa dilewati motor, bahkan sepeda. Simak video ini sebelum konstruksinya dimulai. Assalamualaikum semuanya, salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi dengan saya di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Tol kedua di Bali yakni Tol Gilimanuk Mengwi yang kini tengah dilelang pemerintah akan menambah daftar ruas tol yang bisa dilalui motor. Kementerian PUPR baru saja menawarkan proyek infrastruktur sepanjang 95,51 km ini dengan nilai investasi 19,3 triliun. Penawaran atas proyek ini dibuka dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Seperti halnya tol pertama yang ada di Bali, Tol Gilimanuk Mengwi ini juga akan dilengkapi dengan jalur motor. Ungkap anggota BPJT unsur akademisi Eka Priya Anas dalam acara Market Sounding Virtual. Berikut fakta seputar tol kedua di Bali yang bisa dilewati motor. Yang pertama, hanya 2 seksi yang bisa dilewati motor. Jalan tol ini akan dibagi menjadi 3 seksi, di mana seksi 1 sepanjang 54 km menghubungkan Gilimanuk dan Pekutatan. Seksi 2 dengan panjang 23,6 km menghubungkan Pekutatan dan Soka. Dan terakhir, seksi 3 sepanjang 21,8 km menghubungkan Soka dan Mengwi. Dari ketiga seksi tersebut, hanya seksi 2 dan 3 saja yang bisa dilewati oleh motor, sedangkan seksi 1 diperuntukkan untuk mobil sebab dianggap lintasannya terlalu panjang buat motor. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin saja bisa dipertimbangkan untuk motor kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, operasional secara bertahap. Konstruksinya pun dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dimulai dari seksi 2 dan 3, dari mulai KM 54 sampai 96, yang ditarget bisa mulai tahun 2022 mendatang. Lalu bila konstruksi kedua seksi itu rampung di tahun 2023, keduanya bisa langsung beroperasi dan pemerintah bisa melanjutkan konstruksi seksi 1 yang ditarget bisa beroperasi mulai tahun 2024. Yang ketiga, ada tambahan biaya tanah. Adapun total nilai investasi proyek ini mencapai 19,3 triliun. Biaya konstruksi tol ini perkiraan awalnya sekitar 14,2 triliun. Selain itu, masih dibutuhkan lagi biaya tanah sekitar 1,26 triliun. Ini yang perlu diperhatikan karena ini adalah proyek prakarsa sehingga biaya tanah ini harus didanai oleh pemenang lelang, dan itu perkiraannya pada saat ini adalah sekitar 1 triliun. Mungkin bisa agak lebih karena biasanya kalau ada rencana jalan tol, kadang-kadang ada ekskalasi dari pihak tanah. Yang keempat, bisa menarik hingga 50.000 kendaraan per hari. Masa konsesi jalan tol Gilimanuk Mengwi ini mencapai 45 tahun. Perkiraan kalau seluruh seksi tol sudah beroperasi, bisa menarik lintas harian sekitar 50.000 kendaraan termasuk mobil dan motor. 21.000 kendaraan untuk mobil saja. Diharapkan seluruh proses lelang bisa cepat selesai, sehingga konstruksi bisa dimulai sekitar kuartal 3 atau 4 2021 akhir. Trase jalan tol Gilimanuk Mengwi ini dimulai dari wilayah Gilimanuk yang memiliki pelabuhan feri antar pulau dan menyusuri wilayah selatan Bali sampai ke Denpasar, yakni di sekitar wilayah Mengwi. Sasaran tol Gilimanuk Mengwi adalah untuk melayani akses kepada kawasan-kawasan pariwisata, termasuk yang ada di Kabupaten Badung, tentunya yang paling banyak. Kemudian juga wilayah Tabanan dan Kabupaten Jembrana. Proyek jalan tol ini sudah mempertimbangkan rencana tata ruang dan wilayah Bali periode 2009-2029,
sehingga akses kepada kawasan wisata menjadi lebih baik dan lancar. Diharapkan dapat meningkatkan jumlah turis atau wisatawan ke Bali yang selama ini memang sudah menjadi favorit, namun mungkin bisa ditingkatkan lagi terutama di daerah-daerah sebelum Badung, seperti Jembrana maupun Tabanan. Itulah informasi yang lebih rinci dari progres terbaru Tol Gilimanuk-Mengwi. Ikuti selalu progres-progresnya dari Tol Gilimanuk hanya di sini. Saya akan selalu mengupdate kabarnya sampai nanti tol ini diresmikan. Maka dari itu, dukung selalu channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian semua bisa selalu mengikuti kabar terbarunya. Sudah saatnya saya pamit undur diri, jaga kesehatan kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.